Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Anjar Safitri akan menjelaskan tentang balance scorecard atau kartu skor seimbang. Jadi balance scorecard ini muncul karena persaingan bisnis yang semakin ketat, yang mana dulu berbasis pada produksi, sekarang lebih pada berbasis informasi. Jadi pemenang bisnis itu adalah usaha-usaha atau pembisnis atau perusahaan-perusahaan yang mana dia bisa mengoptimalkan informasi-informasi yang ada di lingkungan sekitar perusahaan yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Misalnya contohnya itu Gojek ya. Dia bisa sukses disampaikan bahwa memang bukan karena SDM-nya. Jadi SDM-nya kan lepas ya. Juga bukan karena peralatan, tetapi karena dia berusaha untuk menjaring, mengumpulkan informasi yang ada dari konsumen, dari pesaing, dari lingkungan yang ada, yang kemudian dijadikan sebagai big data untuk dasar pengambilan keputusan dari perusahaan Gojek ke depan. Nah, balance scorecard ini muncul karena kesadaran akan pentingnya informasi di persaingan bisnis ini. Di mana balance scorecard itu kita bisa lihat ya di sini merupakan suatu perpaduan antara manajemen strategik dan manajemen operasional. Jadi ketika dipraktekkan dia akan menjadi manajemen strategik, jadi perencanaan strategi ke depan dan nantinya harus dilaksanakan sehingga berhubungan dengan manajemen operasional. Terkait dengan manajemen strategik karena dia adalah sebagai upaya untuk menyusun renstra dan manja. Sedangkan pada upaya manajemen operasional itu pada penyusunan di bidang keuangan, bidang personalia, dan di bidang operasional sendiri atau barang-barang, serta bidang-bidang yang lainnya. Dimana dalam semuanya itu nanti ada tahap dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, pengendalian, dan evaluasi. Jadi perpaduan semuanya. Jadi manajemen yang mana tapi pendekatannya dengan balance scorecard. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana hubungan antara BSC dan Manstra atau manajemen strategik itu terlihat dalam 6 pertanyaan, yaitu yang pertama, what we want to be, kita mau jadi apa sih, terlihat dalam visi misi yang ada di instansi. Yang kedua, what we have to do, apa yang harus kita miliki sih, ya kita harus punya kebijakan, punya program, punya kegiatan. Kemudian yang ketiga, where are we now, kita sekarang ada di mana posisinya, lakukanlah dengan analisis lingkungan strategik atau SWOT ya. Kemudian yang keempat, where should we go, kita tuh mau di mana, kemudian mau seperti apa sih untuk mencapainya, itu harus punya tujuan dan sasaran. Kemudian yang kelima, how do we get here, bagaimana kita untuk mencapai itu semua, itu harus tertuang dalam strategi yang jelas, yang rinci dalam Renstra. Renstra itu rencana strategik yang biasanya dia 10 tahun sampai 20 tahun. Kemudian kalau Renja itu rencana jangka panjang yang biasanya adalah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Yang kemudian ada penganggaran di sini adalah rincian dari Renja yang dituangkan dalam nominal-nominal keuangan. Kemudian do we sukses, bagaimana kita bisa tahu kita sudah sukses, yaitu dengan cara adanya pengukuran kinerja yang jelas dan dilakukan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi. Jadi ciri khas dari BSC juga punya key indikator sebagai dasar untuk melakukan evaluasi apakah memang perusahaan sudah melaksanakan sesuai dengan target yang sudah ditentukan di awal atau belum. Nah, selanjutnya kita akan melihat gambaran besar dari BSC overview. BSC itu kan dari balance scorecard, balance dan scorecard. Balance itu merupakan artinya adalah berimbang. Jadi di sini adalah dalam melakukan suatu kebijakan harus seimbang dalam berbagai hal yang ada di lingkungan perusahaan atau instansi. Yaitu ada 4 perspektif yang menjadi ciri khas dari BSC, yaitu perspektif keuangan, yang kedua adalah perspektif pelanggan, yang ketiga adalah proses bisnis internal, yang keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi semuanya harus dianalisis, harus dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan yang tadi sudah disampaikan di depan dari visi misi sampai pada pengukurannya. Nah, untuk scorecard sendiri itu artinya adalah kartu yang digunakan sebagai pencatatan skor, baik itu skor perencanaan maupun skor evaluasi, yang nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan skor performanya. Kemudian BSC sendiri merupakan terjemahan suatu upaya untuk menerjemahkan antara strategi yang tertulis
yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan nyata yang bisa diaplikasikan oleh karyawan, yang kemudian dikembangkan sebagai upaya untuk pencapaian tujuan dengan 4 pendekatan yang sudah disampaikan di depan. Pengertian BSC secara teori menurut Jenny Marwan yaitu alat manajemen, suatu sistem pengukuran, dan juga suatu sistem manajemen kinerja yang mampu membantu berbagai organisasi untuk merencanakan, memfokuskan, dan mengelola strateginya. Kemudian menurut Robert Kaplan dan David Norton, BSC itu adalah suatu sistem manajemen strategik yang berbasis pengukuran. Jadi ada ciri khasnya yaitu pengukuran untuk menetapkan aktivitas-aktivitas yang ada dalam suatu strategi dan memonitoring kinerja strategi tersebut dalam mencapai tujuannya. Jadi ada upaya untuk memonitoring, ada upaya untuk mengevaluasi, dan pada saat setelah monitoring itu bisa dilakukan perubahan, itu diperbolehkan. BSC dan pengukuran kinerja itu memiliki hubungan yang sangat erat karena dalam BSC itu diwajibkan adanya pengukuran kinerja. Mana BSC ini tadi disampaikan pengukuran kinerja merupakan suatu faktor penting dalam perusahaan karena sebagai upaya untuk menilai keberhasilan organisasi untuk menentukan sistem imbalan atau menentukan evaluasi ke depannya. Di mana BSC ini tidak hanya sekedar untuk melakukan pengukuran kinerja, tetapi merupakan suatu bentuk transformasi strategik kepada seluruh tingkatan dalam organisasi. Jadi seluruh tingkatan ya, dari atas sampai bawah. Di mana pengukuran kinerja ini bersifat komprehensif dan tidak hanya ukuran-ukuran keuangan saja, tapi dia juga menggabungkan ukuran-ukuran non-keuangan, sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik karena diukur keuangan dan non-keuangannya. Kemudian manfaat apa sih yang didapatkan dari BSC ini ketika diterapkan? Yang pertama yaitu dapat mengelola operasi organisasi secara efektif, efisien dengan cara memotivasi karyawannya. Tadi kan ada berbagai faktor yang perspektifnya termasuk dalam hal karyawannya. Kemudian membantu mengambil keputusan dalam hal promosi, pemberhentian, mutasi, dan lain-lain. Kemudian mengidentifikasi, mengembangkan pengembangan dan kebutuhan diklat-diklat karyawannya. Jadi ini fokus pada karyawan ya. Kemudian menyediakan umpan balik bagi karyawan, menjadi dasar bagi pemberian reward ataupun punishment. Jadi kalau dalam BSC itu SOP dalam hal tingkatan karyawan, kemudian memberikan reward, memberikan punishment, memberikan jenjang-jenjang karir itu harus jelas dalam BSC tadi. Selanjutnya kita akan melihat dari 4 perspektif yang ada di BSC. Yang pertama yaitu perspektif finansial atau keuangan. Ini merupakan perspektif yang berhubungan dengan perusahaan itu sendiri, terkait dengan konsekuensi ekonomi yang terjadi akibat keputusan atau kebijakan, di mana tujuannya biasanya instansi itu kan ingin mendapatkan keuntungan atau laba. Yang mana perspektif finansial ini berhubungan dengan 3 perspektif lain, yaitu pada customer, kemudian internal business process, learning, dan growth-nya juga. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Hal ini melihat perspektif dari sisi customer-nya. Di sini bisa dilihat rinciannya dari kelompok inti dan kelompok penunjang. Kelompok inti di sini adalah terkait tentang pangsa pasar, tingkat perolehan pelanggan baru, kemampuan mempertahankan para pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan. Jadi bagaimana itu inti-inti hal tersebut dilihat, ditargetkan, kemudian dimonitoring dan diukur. Kemudian perspektif proses bisnis internal itu terkait dengan nilai-nilai yang ingin diinginkan konsumen dan dapat memberikan pengembalian yang diharapkan oleh para pemegang saham, meliputi inovasi, proses operasi, dan proses penyampaian produk atau jasa kepada pelanggan. Jadi terkait dengan bagaimana proses dalam bisnis operasional yang ada di perusahaan itu memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan harapan konsumen dan harapan para pemegang saham. Yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Itu di sini mendorong organisasi untuk terus tumbuh dan berjalan semakin bagus, di mana hal ini tergantung pada karyawannya dan pada kemampuan sistem informasinya. Jadi diukur bagaimana kepuasan karyawan dan kemampuan sistem informasinya. Nah, setiap perspektif tadi itu dia memiliki 4 hal, yaitu tujuan, kemudian ukuran, kemudian target, serta inisiatif atau langkah-langkahnya. Jadi perspektif keuangan, nanti dirinci tujuannya itu untuk apa aja sih. Kemudian setiap tujuan tersebut diukurnya dengan apa, kayak indikatornya apa. Kemudian targetnya itu berapa persen. Langkah-langkah untuk mencapainya itu seperti apa. Nah di situ
diarahkan semua, di mana semuanya nanti akan berhubungan dengan visi, misi, strategi dari perusahaan. BSC sebagai kerangka keberhasilan implementasi strategik. Jadi terkadang perusahaan itu membuat strategi, visi, misi itu tidak tahu bagaimana cara mencapainya karena tidak menggunakan pendekatan, salah satunya dengan pendekatan BSC. Strategi-strategi yang ada kemudian dirinci dalam berbagai tindakan-tindakan nyata itu bisa tercapai salah satunya dengan pendekatan BSC, di mana BSC ini berusaha menerjemahkan strategi ke terminologi operasional dan mengkomunikasikannya kepada seluruh organisasi. Sistem manajemennya itu mengelola dan memfokuskan pada strategik. Jadi semuanya berfokus pada strategik tetapi tetap dapat dilaksanakan secara tindakan-tindakan nyata oleh seluruh karyawan. Mekanisme yang dapat mendesain proses kegiatan kunci yang mampu mengungkit daya dorong strategik. Mekanisme yang menyelaraskan antara strategik dengan tujuan-tujuan individu. Jadi kan tadi kepuasan karyawan itu tetap dipertimbangkan, kepuasan pelanggan juga dipertimbangkan, sehingga tujuan-tujuan individu tetap dapat tercapai. Nah, BSC kenapa begitu relevan dan kenapa penting dan dibutuhkan di saat ini? Karena di dunia abad 21 ini, 2021 ini ya, mayoritas organisasi itu ditentukan oleh faktor-faktor non-keuangan. Jadi faktor-faktor keuangan itu penting, tetapi lebih penting lagi itu karena faktor-faktor non-keuangan seperti faktor-faktor Polexosbud, di mana faktor-faktor non-keuangan itu menentukan kinerja keuangan dan nilai-nilai pelanggan, di mana juga perumusan strategi sering diintervensi dan tidak terkait langsung program kegiatan sesuai dengan visi misi maupun kegiatan operasional. Nah, BSC inilah yang dapat mengkomunikasikan faktor-faktor non-keuangan tadi dituangkan dalam strategi visi misi yang ada di perusahaan. Nah, BSC tersebut tadi ya dapat menjawab pada 4 permasalahan, tadi 4 perspektif. Yang pertama, dapatkah organisasi secara berkelanjutan melakukan perbaikan teknologi dan karyawan serta menciptakan nilai? Di sini terlihat dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan inovasi. Yang kedua, apa yang dilakukan organisasi untuk menghasilkan produk yang lebih baik? Di sini dilihat dari perspektif proses bisnis internal. Yang ketiga, bagaimana pelanggan memandang hasil produk, apakah sesuai dengan yang diinginkan? Itu dilihat dari perspektif pelanggan. Kemudian yang keempat, bagaimana upaya yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik bagi pemilik usaha, negara, masyarakat, dan pemilik usaha itu tadi ya, itu dilihat dari perspektif finansialnya. Di sini bisa terlihat ya bahwa proses dari BSC itu selaras dengan visi, misi, dan strategi dari perusahaan, di mana visi dan strategi perusahaan itu terlihat di tengah, kemudian terbentuklah dari perspektif finansial, perspektif konsumen, perspektif bisnis internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang nanti dirinci dalam objektif, measurement, kemudian tujuan-tujuan, serta inisiatif-inisiatif. Implementasi dari BSC itu sudah dilaksanakan baik itu di tingkat organisasi yang publik, punya pemerintah, maupun yang swasta, di mana BSC itu awalnya berkembang pesat di dunia bisnis yang kemudian juga diterapkan di sektor publik di negara Amerika Serikat. Perkembangan implementasi BSC itu menjalar ke berbagai negara termasuk di Indonesia, di mana adaptasi implementasi BSC ini juga diselaraskan dengan peraturan-peraturan pemerintah yang ada di negara-negara yang mengadaptasikannya. Contohnya yang ada di Indonesia ya, ada di Impres nomor 7 tahun 1999 tentang kewajiban setiap instansi pemerintah sampai eselon 2 untuk membuat LAKIP ya, laporan kinerja, di mana peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara juga sudah disampaikan ya tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama atau IKU yang ada di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian juga dikembangkan lagi dalam peraturan yang berkembang tahun 2007 tentang penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Kementerian Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi peningkatan BSC diadopsi dalam instansi pemerintah dan disesuaikan juga dengan peraturan pemerintah atau peraturan pemerintah yang menyesuaikannya. Model kerangka kerja penerjemahan strategi
BSC ke dalam 4 perspektif terlihat dalam bagannya. Di sini visi dan strategi itu dituliskan, kemudian dilihat dalam 4 hal ya, tujuan, pengukurannya, sasarannya, dan inisiatifnya yang terlihat dalam 4 perspektif, yaitu finansial. Final di sini adalah ukuran keberhasilan secara keuangan untuk memperlihatkan harapan yang diharapkan oleh pemilik usaha. Kemudian yang kedua yaitu dari sisi pelanggan, untuk memperlihatkan visi bagaimana dilihat dari sisi kepuasan pelanggan. Kemudian pembelajaran dan pertumbuhan itu untuk mewujudkan visi yang mana dilihat dari bagaimana untuk meningkatkan kemampuan perusahaan maupun karyawan-karyawannya. Kemudian dilihat dari proses bisnis internal itu untuk memperlihatkan visi dilihat dari apa yang diinginkan oleh konsumen dan pemegang saham untuk pelaksanaannya yang dilaksanakan oleh perusahaan itu sendiri. Tahapan implementasi BSC dilihat dari penetapan visi misi, kemudian tujuan, kemudian peta strategik, kemudian ditentukan bobot-bobotnya, kemudian ditentukan sasaran strategik. Setelah itu menentukan indikator kinerja utama, menentukan program kerja, rencana kerja atau RKT, kemudian menentukan target, kemudian menuliskan realisasinya, menuliskan skornya, membandingkan skor antara target dan realisasi. Setelah itu diketahui skornya berapa dan memberikan rekomendasi kebijakan organisasi. Contohnya yaitu penerapan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Visinya yaitu terwujudnya instansi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. Misinya terlihat dari poin 1 sampai poin 5. Melaksanakan apa? Memberikan pelayanan, melaksanakan pertanggungjawaban, meningkatkan pembinaan, menciptakan koordinasi. Kemudian nilai-nilainya itu merupakan hal-hal yang harus dipahami, diyakini oleh perusahaan dan karyawannya, itu tentang kejujuran, kesetiaan, disiplin, sampai saling menghormati. Kemudian tujuan dan sasarannya, tujuannya yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka menunjang pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Sasarannya yaitu memberikan pelayanan prima kepada klien puas, melaksanakan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kemudian matriks atau maps-nya, balance scorecard-nya terlihat di sini dari perspektifnya apa, peta strateginya apa, sasaran strateginya apa, indikator kinerjanya apa, targetnya berapa, action plan-nya itu bentuk perencanaan kegiatannya nanti apa, realisasinya dituliskan juga ya untuk mengukurnya, kemudian bobotnya berapa persen. Setelah itu dilihat skor ketercapaiannya, bisa dilihat ya di skor paling kanan itu terlihat angka persentasenya ada 26,66, ada 30, ada 8, sampai dengan terakhirnya totalnya 81,71%. Bagaimana cara mencarinya? Caranya yaitu cari dulu realisasi dibandingkan target itu berapa persen, kemudian dikalikan dengan bobot. Contohnya pada realisasi dengan target ya, jadi 1,2 dibagi dengan 1,8 ketemunya 0,667. Kemudian dikalikan dengan 40 ketemunya 26,66. Selanjutnya yang kedua pelanggan, misal rencananya atau targetnya adalah 100%, realisasinya 100%, maka 100 dibagi 100 ketemu 1, dikalikan 30 hasilnya 30. Nah kemudian skor terakhir tadi dijumlahkan semuanya, dilihat dari 4 perspektif dalam BSC, dilihat ternyata totalnya 81,71. Setelah itu dilihat dengan dashboard penilaian skor, itu masuk dalam kelompok red, yellow, atau green. Ternyata masuk dalam kelompok green. Red di sini berarti nilainya 0 sampai 50%. Ini perlu perhatian lebih karena nilainya yang rendah sehingga masih banyak target-target yang belum tercapai. Kemudian yang yellow, kalau yellow itu 50 sampai 75, di mana pada yellow ini tidak terlalu buruk, tetapi tetap perlu adanya peningkatan karena masih jauh untuk mencapai target yang sesuai yaitu 100. Kemudian pada 75 sampai 100 itu sudah baik, tetapi perlu tetap adanya pemantauan dan evaluasi agar target-target benar-benar dapat dicapai. Nah, selanjutnya ketika sudah melakukan penskoran berdasarkan hal yang ada tersebut,
dilakukanlah rencana-rencana perbaikan untuk kedepannya, yaitu misalnya penempatan petugas pajak, pelatihan SDM, implementasi standar ISO, pelaksanaan pelayanan, membangun sistem informasi, yang semua action plan tersebut dirinci dalam waktu-waktu yang jelas sebagai upaya untuk perbaikan skor yang ada. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 itu rinciannya jelas. Setelah itu dari pihak manajemen yang mengelola BSC itu juga memberikan rekomendasi bagi kebijakan organisasi. Misalnya di sini perlu meningkatkan komitmen dan peran pimpinan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Perlu meningkatkan kemampuan profesional aparatur pada dinas pengelolaan keuangan. Perlu menerapkan standar pelayanan minimal dalam pelayanan pendapatan asli daerah. Nah, dari situ selesailah tahapan BSC, kemudian menjadi dasar tadi sudah menyusun action plan yang kemudian dirinci dalam target-target ya dari perspektif. Jadi seperti siklus yang berputar. Setelah evaluasi direncanakan lagi, ditargetkan lagi, kemudian dilaksanakan di monitoring, kemudian dievaluasi lagi targetnya, dilihat skornya lagi, selanjutnya dijadikan dasar untuk perencanaan ke depan. Jadi terus berputar. Demikian penyampaian materi tentang BSC, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.